budaya positif di sekolah. Saya Tony Sendi selaku moderator akan memandu kegiatan kita dari awal sampai akhir. Ibu Bapak, izin menyampaikan susunan atau rangkaian kegiatan kita pada hari ini, di mana akan diawali dengan sambutan kepala sekolah, pemaparan materi berbagi pemahaman terkait budaya positif, ada juga sesi tanya jawab dan juga doa penutup. Berikut rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari kepala sekolah kepada Ibu Dr. Anda Indria Stuti. Terima kasih Pak Nius. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati dan kasihi. Pagi Bu. Teristimewa Pak Robat sebagai salah satu calon guru penggerak, di mana ini kegiatan yang kesekian yang sudah dilakukan oleh Pak Robat, dan saya sangat senang, sangat support dengan Pak Robat karena tergerak untuk ikut berkontribusi dengan mendaftarkan dan ikut seleksi calon guru penggerak, dan ternyata sudah masuk sebagai calon guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua yang saya kasihi, saya berharap pertemuan ini memberikan inspirasi bagi teman-teman semua untuk menjadi guru penggerak berikutnya, di mana yang diundang di acara ini teman-teman yang punya motivasi kuat untuk ikut berkontribusi di SMA Saprus 3. Berharap untuk ke depan selain Pak Robat itu nanti diikuti guru penggerak berikutnya. Saya berharap materi ini berkaitan dengan budaya positif ini menjadi bahan refleksi kita juga. Apakah materi nanti yang akan dibawakan Pak Robat itu kira-kira di SMA Saprus 3 ada enggak ya? Jadi ini sekaligus sebagai bahan refleksi kita. Rasanya itu selamat mengikuti kegiatan ini, dan ini saya rasa juga termasuk budaya positif. Selamat pagi dan terima kasih. Terima kasih Bu Puji yang sudah menyampaikan sambutannya. Baiklah, Ibu Bapak, kita akan melanjutkan sesi, yaitu paparan materi berbagi pemahaman terkait budaya positif. Materi ini akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Bapak Robat Widodo. Pada Pak Robat, disilakan. Baik, terima kasih Pak Nius atas kesempatannya. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda L. Pujiastuti, Kepala Sekolah SMA Saprus 3 Palembang. Terima kasih atas kehadirannya dan juga dukungannya, dan juga Bapak Ibu Guru SMA Saprus 3 yang sudah memenuhi undangan kami untuk bisa hadir di tempat ini. Baik, saya izin berdiri ya Bapak Ibu supaya lebih lebih bisa dilihat semuanya. Baik. Ya. Bapak Ibu semuanya selamat pagi. Ya, masih ada yang batuk ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya Pak ya. Baik. Pagi hari ini saya mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa berbagi pemahaman saya terkait dengan apa yang sudah saya pelajari dari modul 1.4, itu berkaitan dengan budaya positif, dan harapannya juga nanti dalam sesi ini kita bisa saling berbagi. Karena pastilah apa yang akan saya sampaikan dan juga mungkin sedikit nanti sharing yang saya tampilkan di video itu juga sudah Bapak Ibu lakukan. Nanti kita saling sharing sehingga bisa memperkaya satu sama lain. Nah Bapak Ibu,
Yang ingin saya bagikan itu materi tentang budaya positif. Sebelum masuk saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah ini ya. Apa itu budaya positif? Nah, apa yang terbersit dalam pikiran Bapak Ibu ketika mendengar atau membaca judul tentang budaya positif? Nah, bebas saja ya siapa yang mau menyampaikan. Apa yang terbersit di pikiran Bapak Ibu? Kebiasaan positif. Bu Irma? Kebiasaan. Ya, budaya positif adalah kebiasaan. Oke, terima kasih Bu Irma. Siapa lagi? Bu Lucy. Sikap atau perilaku yang Sikap atau perilaku yang positif. positif. Oke. Baik. Bu Irma sudah, Bu Lucy sudah. Masih ada Bapak Ibu? Oh, Bu Marta. Budaya positif bisa menurut saya diartikan kebiasaan, perilaku, sikap yang nilainya baik, Baik. positif dan harusnya dilakukan. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Marta. Masih ada? Ini bapak-bapaknya belum ini kayaknya. Nah, satu mungkin mewakili. Pak Nunus, silahkan. Budaya positif itu sesuatu yang selalu dilakukan dan sudah mendarah daging di dalam dirinya. Yang dilakukan itu sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain maupun bagi dirinya. Oke, terima kasih Pak Nus. Saya kira yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi sudah mewakili ya, betul sekali yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Jadi kita sudah pernah mendengar istilah budaya ya, budaya sesuatu yang terus-menerus dilakukan ya. Nah, sebelum itu saya mau mengutip dulu apa yang disampaikan oleh KHD. Nah, saya kira kita sebagai guru semua mengenal ya Bapak tokoh pendidikan ini. Beliau mengatakan sekolah itu merupakan tempat untuk menyemai benih-benih kebudayaan ya. Jadi sekolah itu tempat untuk menyemai benih-benih kebudayaan. Kemudian kebudayaan itu dibentuk dengan pembiasaan baik. Dan kemudian di sini akan melahirkan budaya positif yang membentuk karakter siswa. Nah, ini kurang lebih intisari dari yang disampaikan oleh Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu kembali tadi ke apa yang saya tanyakan di awal. Jadi budaya positif betul sekali yang seperti Bapak Ibu sampaikan tadi. Sejauh saya pahami juga bahwa budaya positif itu suatu kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan secara terus-menerus. Ya. Nah, budaya positif ini bisa terjadi di kelas, tapi juga lingkupnya lebih besar lagi sekolah. Nah, budaya positif itu bisa kita terapkan di kelas maupun di lingkungan sekolah, sesuai dengan lingkungan pengaruh kita. Nah, kemarin di rapat TPS, Bu Lela mengatakan sudah melaksanakan salah satu indikator menyapa orang yang datang. Saya ingat saya itu juga sudah merupakan budaya positif yang dilakukan oleh individu. Tapi pertanyaannya, apakah itu sudah menjadi budaya sekolah kita? Misalnya kita setiap kali melihat orang yang datang dari universitas, dari mana-mana kita juga sudah menyapa. Kalau itu sudah dilakukan semua, berarti sudah menjadi semacam kebiasaan dan menjadi sebuah budaya dan karakter, ya, seperti yang disampaikan di sini ya. Jadi kebudayaan itu karena sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus, kemudian menjadi sebuah budaya yang positif dan ini menjadi karakter sekolah, karakter siswa. Nah, saya kira ini terkait dengan yang disampaikan dalam visi misi kemarin ya. Jadi budaya positif ini juga bisa untuk mewujudkan misi-misi yang kemarin sudah dibahas dalam TPS. Ada banyak misi ya, kurang lebih ada 5 saya ingat. Nah, itu juga nanti bisa dibentuk atau realisasikan dengan menerapkan budaya positif. Nah, maka di sini ada beberapa hal yang penting untuk dipelajari atau bisa jadi dikatakan sebagai syarat ya. Budaya positif itu bisa diwujudkan kalau beberapa poin-poin inti ini bisa dilaksanakan. Yang pertama, harus ada perubahan paradigma. Kemudian harus ada disiplin positif, harus ada motivasi perilaku manusia seperti apa, pemahaman tentang kebutuhan dasar manusia seperti apa, kemudian pemahaman juga tentang posisi kontrol, restitusi. Setiap guru itu pasti memerankan posisi kontrolnya masing-masing ya. Ada posisi kontrol ideal seperti apa. Kemudian yang paling penting juga ini ada keyakinan kelas. Nanti kita pelajari satu-satu. Saya sharingkan satu-satu Bapak Ibu sesuai dengan pemahaman saya. Kemudian ini ada segitiga restitusi. Nah, kita akan coba lihat satu-satu.
Yang pertama adalah untuk bisa menerapkan budaya positif di sekolah maupun di kelas, harus ada perubahan paradigma belajar dulu. Nah, Bapak Ibu, seperti kita tahu, paradigma belajar kita sudah berubah ya. Saya kira semua kita sudah tahu. Yang awalnya TCL kemudian menjadi SCL. Apa itu TCL? Teacher Student Center. Nah, Bapak Ibu mungkin waktu SMA, SMP ataupun SD mengalami bagaimana pembelajaran itu sangat terasa teacher center. Ya, nah, sekarang kita sudah beralih menjadi student center. Jadi kita nggak bisa lagi menerapkan mode yang lama. Nah, makanya Bapak Ibu dalam pengalaman mengajar kan pasti melihat dulu kan situasi muridnya seperti apa, sudah siap belajar atau belum, masih ribut enggak, ada yang belum di kelas atau masih ada yang di luar gitu kan, kita mengecek. Nah, berarti kita sudah menerapkan student center learning ya gitu ya. Nah, jadi pembelajaran itu berpusat pada siswa. Nah, paradigma ini harus berubah dulu dalam benak Bapak Ibu guru yang mengajar, termasuk saya ya. Nah, supaya nanti bisa mendukung penerapan budaya positif. Karena apa? Karena ujung-ujungnya semua harus berpusat pada murid. Nah, seperti Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pembelajaran itu harus menuntun murid ya, mengembangkan murid sesuai dengan kodratnya, kodrat alam maupun kodrat zaman. Jadi setiap anak itu punya kodrat zaman masing-masing, punya kodrat alam masing-masing, dan kita nggak bisa memaksa atau mengubah anak ya di luar kodratnya. Nah, itu tujuan pendidikannya. Maka harus berpusat pada siswa. Nah, ini saya kira harus berubah bukan hanya dalam pemahaman, tapi juga dalam aksi di kelas, gitu ya. Jadi kalau kita masih mengajar tanpa mempedulikan keberagaman pemahaman siswa, tingkat kemampuan pengetahuan maupun kondisi siswa, saya kira kita masih pada posisi ini. Walaupun mungkin secara pengetahuan kita sudah tahu, sekarang sudah berpusat pada siswa, orientasi siswa, tapi masih seperti ini, berpusat pada guru. Nah, ini juga menjadi refleksi bagi kita Bapak Ibu. Nah, yang pertama ini. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, untuk bisa mewujudkan suatu budaya positif di sekolah, karena budaya positif ini Bapak Ibu kalau sudah terwujud di sekolah, sekolah akan menjadi lebih nyaman. Lebih nyaman baik bagi murid maupun bagi guru. Kenapa? Karena segala sesuatu hal baik yang dilakukan itu bukan karena paksaan. Termasuk tadi menyapa, kemudian datang ke sekolah, itu tidak dengan paksaan. Kemudian membantu teman, tidak harus dipaksa. Atau misalnya kalau dalam konteks kita, ya, mengisi PMM, itu kalau sudah dengan kesadaran Bu Buji nggak perlu, ayo setiap kali itu, nggak perlu lagi. Cukup sekali, berarti saya harus bertanggung jawab, guru bertanggung jawab mengisi PMM, selesai begitu. Nah, itu kalau sudah menjadi kesadaran budaya positif tadi, bertanggung jawab dengan tugas. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini luar biasa kalau terbentuk di suatu sekolah ya. Intinya ada motivasi intern, bukan ekstern, motivasi dari dalam. Nah, yang berikutnya adalah budaya positif, disiplin positif Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, disiplin positif itu sebenarnya kata kunci adalah self-disiplin. Artinya disiplin yang berasal dari diri sendiri, atau motivasi internal yang barusan saya sampaikan tadi. Jadi, kalau kita punya self-disiplin, ya, segala sesuatu nggak perlu diatur. Ya, mungkin hanya sekali instruksi, semuanya jalan. Nah, aturan itu sebenarnya tidak terlalu penting dalam hal ini. Ya, kalau ini terlaksana semua, dilaksanakan dengan baik, disiplin positif ini, maka aturan sebenarnya nggak terlalu penting. Misalnya kalau anak-anak kita sudah punya self-disiplin ini, disiplin dalam diri sendiri, saya kira kesiswaan akan ringan. Tidak perlu mengumumkan besok akan rahasia rambut, besok akan potong kuku, rahasia kuku, dan seterusnya. Kalau sudah punya ini, saya kira kita akan lebih nyaman lagi. Jadi tidak harus ada aturan yang memaksa, tidak harus kita memanggil, lalu menghukum dan seterusnya. Maka di sini disiplin positif harus dimiliki oleh setiap warga sekolah, baik guru maupun murid, sehingga suasana sekolah kita menjadi nyaman. Ya, mungkin sudah ada yang menghidupi, tapi juga masih ada yang dalam proses ya Bapak Ibu. Nah, kurang lebih disiplin positif seperti ini. Memang kalau dipaparkan panjang sekali Bapak Ibu, tapi intisarinya seperti itu. Nah, kemudian
kita perlu juga untuk menerapkan budaya positif harus memahami dulu motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia ini kurang lebih kita bedakan menjadi 3. Maka setiap kali anak melakukan sesuatu, entah kesalahan atau hal yang baik, itu pasti ada motivasi perilakunya. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini ada 3 motivasi manusia. Yang ketiga inilah sebenarnya yang ideal, Bapak Ibu. Artinya ini yang orang melakukan sesuatu karena memang berdasarkan apa yang dia yakini, yang dia hidupi dan dia hargai. Misalnya anak yang jujur, dia nemu uang, beberapa kali ke kesiswaan itu anak mengembalikan uang 50.000, 100.000. Nah, berarti dia sudah sampai ke sini. Dia sudah memiliki keyakinan bahwa mengambil barang orang lain yang bukan haknya itu salah dan harus dikembalikan, itu keyakinan diri. Nah, dia melakukan itu. Tapi mungkin juga tanpa pengetahuan kita ada anak yang menemukan uang tapi ya sudah masuk dompet, mungkin seperti itu ya. Nah, tapi juga kita sadari anak di kelas juga melakukan karena ini ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada banyak contohnya, misalnya kan diminta untuk memakai kaos kaki misalnya. Ya, kita sering mendapati kaos kaki yang pendek-pendek itu ya. Nah, kalau yang OSIS mungkin sering ikut razia, kita lihat kaos kakinya pendek-pendek. Nah, di sini ada juga yang memakai kaos kaki panjang. Nah, tapi motivasinya bisa jadi karena dia takut kalau pakai kaos kaki pendek nanti kaos kakinya disita, karena ada aturan di tatib seperti itu. Nah, ini berarti karena ini motivasi yang pertama karena takut hukuman. Yang kedua bisa jadi karena ingin penghargaan. Nah, ini biasanya karena ada stimulus. Mungkin Bapak Ibu di kelas menerapkan juga. Jadi kalau saya di kelas menerapkan salah satunya ini, anak yang bertanya atau membantu menjawab, artinya aktif di kelas, itu mendapatkan poin. Nah, dengan seperti itu luar biasa reaksi anak-anak. Semua angkat tangan, semua ingin bertanya, ingin mengatakan sesuatu gitu ya. Karena ada penghargaan. Tapi coba kalau tanpa penghargaan, nah, bisa jadi ada sebagian anak yang tetap bertanya karena mungkin dia punya self ini ya, keyakinan diri tadi. Tetapi ada yang tidak. Nah, begitu. Jadi intinya dalam materi ini kita memahami ada 3 motivasi perilaku manusia dan kita bisa memahami orang melakukan sesuatu karena apa. Nah, misalnya Bapak Ibu hari ini hadir di tempat ini, saya yakin karena ini. Karena ingin memiliki rasa tanggung jawab di saling tolong menolong dan seterusnya, sehingga Bapak Ibu hadir di tempat ini dan saya japri satu persatu, tidak ada yang menolak, satu pun tidak ada yang menolak. Siapa. Nah, saya yakin kita sudah sampai ke sini ya. Ingin bertanggung jawab dan juga melaksanakan atau ingin membantu satu sama lain. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, yang berikutnya adalah ini. Kita juga harus bisa memahami kebutuhan dasar manusia itu apa. Kebutuhan dasar manusia apa? Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia di sini. Yang pertama, bertahan hidup. Ya, jadi orang melakukan sesuatu bisa jadi karena bertahan hidup. Ya, misalnya makan. Itu kan salah satunya untuk bertahan hidup. Kemudian apalagi yang kedua adalah misalnya penguasaan. Ya, dia melakukan sesuatu karena ingin menguasai sesuatu. Ingin menjadi sesuatu yang bisa menguasai ya. Kemudian karena kasih sayang atau merasa diterima. Kemudian juga bisa karena kebebasan ya. Kemudian juga karena kepuasan dan seterusnya. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia dan setiap guru saya kira perlu harus memahami 5 kebutuhan dasar ini supaya bisa mengetahui motivasi anak itu apa. Mereka melakukan ini, membuat salah maupun melakukan sesuatu yang baik itu karena apa. Nah, berikutnya Bapak Ibu, nah ini saya kira sangat penting juga, posisi kontrol. Nah, saya ketika membaca materi ini Bapak Ibu sungguh tertampar ya. Karena di sini disampaikan ada 5 posisi kontrol guru. Ketika kita melakukan sesuatu terhadap siswa, kita di posisi mana?
Jujur ketika saya membantu Pak Tony di kesiswaan, saya lebih ke sini. Padahal ini sebenarnya level paling bawah. Kalau menurut dari teori ya, idealisme yang benar ya dalam ini. Memang kadang dilematis kita menghukum atau tidak, tapi jujur lebih sering ke sini. Anak melakukan salah, hukum. Anak melakukan pelanggaran, hukum. Nah, sebenarnya ada posisi yang ideal, nanti kita lihat di sini ada posisi manajer. Ya memang tidak mudah, tetapi ini bisa dilaksanakan dan ini saya sangat tertampar sekali. Ya, kadang kita juga memposisikan diri pembuat menjadi guru yang pembuat merasa bersalah. Nah ini biasanya kalau kita dengan murid mengatakan begini, misalnya anak buat salah, misalnya nyontek, nak kau mencontek ya? Iya pak, gitu kan. Kemudian kita mengatakan, kau tidak kasihan apa sama bapak ibu kau lah bekerja keras siang malam, kau di sini cuma nyontek, kan merasa bersalah anak itu, gitu. Nah sebenarnya itu bisa juga, tapi masih dalam level yang kedua. Kemudian kadang-kadang kita juga memposisikan sebagai teman untuk menyelesaikan apa masalah atau menangani suatu masalah anak, gitu ya. Sebagai teman misalnya, sudahlah bapak kan bisa menjadi temanmu, nanti bisalah selesai masalah ini, gitu kan. Jadi memposisikan diri setara dengan murid, gitu ya. Kemudian kita juga bisa menjadi pemantau. Pemantau itu selalu menekankan aturan. Kamu nggak pakai kaos kaki? Tahu kan aturan sekolah gimana? Tahu aturan tatib siswaan gimana? Gitu. Jadi selalu menekankan pada aturan. Nah, sedangkan yang manajer, ya, manajer ini suatu posisi di mana guru mengajak muridnya ketika melakukan salah, dia tidak langsung menghukum, dia tidak memposisikan sebagai pembuat bersalah, tidak juga sebagai teman atau pemantau yang tadi menampilkan aturan-aturan, tapi di sini guru mengajak anak untuk menyadari apa yang dia lakukan, bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dan mencari solusi sendiri terhadap masalahnya. Begitu, ya, sebagai manajer. Jadi bukan guru yang berperan mencarikan solusi, tapi kita mendampingi atau menuntun anak untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Sehingga nanti endingnya anak menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukannya. Baik, begitu Bapak Ibu. Nah ini sepertinya sudah mulai ngantuk ini. Ya. Oke, supaya semangat ini saya mau ice breaking sedikit. Ini kayaknya sudah ada yang batuk-batuk, sudah ngantuk gitu ya. Oke, Bapak Ibu, tolong langsung direspon apa yang saya katakan ya. Apa yang saya tanya harus respon. Saya bertanya Bapak Ibu, rumput warnanya? Ya. Rumput warnanya? Ya. Rumput warnanya? Ya. Singa makan? Daging. Nah, berarti masih konsentrasi ya. Karena di kelas ada yang singa makan rumput, berarti nggak konsentrasi dia. Oke, sekali lagi. Sekarang saya mau tanya Bu Artati dan teman-teman. Harus disebut namanya. Iya. Oke. Susu warnanya? Putih. Susu warnanya? Putih. Susu warnanya? Putih. Ya, sapi minum? Air. Nah, siapa yang minum susu tadi? Berarti nggak konsentrasi ya. Iya, pengennya minum susu terus ya. Aduh. Oke, Pak Dwi ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan semangat lagi ya. Saya lihat tadi sudah mulai gini-gini ya. Mohon maaf kalau mengantuk karena ya ini materinya masih sedikit lagi sih, nggak banyak lagi ya. Oke, baik. Jadi posisi kontrol kita idealnya pada manajer ini. Memang dalam materi itu juga dikatakan kita bisa sekali-kali mengambil peran ini ya, buat merasa bersalah teman atau pemantau ini. Tapi kita harus kembali ke sini. Ini untuk membuat anak menjadi bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini yang penting juga keyakinan kelas. Ya. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Ini pertanyaannya mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini, ini gambar apa? Ya, saya mau gambar animasi. Oke, saya mau bertanya Bapak Ibu yang menggunakan motor terutama ya. Bapak Ibu menggunakan helm tidak waktu memakai motor? Pasti pakai ya, pakai helm ya. Apa tujuan Bapak Ibu menggunakan helm? Keselamatan. Oke. Biar nggak masuk angin.
Oke, keselamatan ya. Semua sepakat keselamatan? Ya, keselamatan. Kemudian yang kedua, ini gambar apa? Ya, ketika COVID kemarin kita diwajibkan bahwa Ibu Kepala Sekolah juga menyampaikan kita wajib pakai masker di dalam kelas terutama. Kira-kira tujuannya apa? Untuk apa? Untuk Melindungi diri sendiri dan orang lain. kesehatan. Semua sepakat karena kesehatan? Ya, kalau tidak pakai masker maka nanti bisa terpapar dulu baru sakit ya. Terpapar. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya itulah keyakinan kelas ya, keyakinan sesuatu yang diyakini. Apa tadi? Yang pertama tadi yang diyakini secara bersama keselamatan dan kesehatan. Itu nilai-nilai universal yang diyakini, disepakati bersama. Tadi bukan hanya Bu Agnes yang mengatakan keselamatan helm itu, tapi semuanya ya. Nah, walaupun ada yang mengatakan apa tadi? Biar nggak masuk angin. Padahal masuk angin jaket sebenarnya. Oh, bisa kepalanya. Iya. Ya. Tapi rata-rata semua sepakat bahwa kita pakai helm itu untuk keselamatan ya. Walaupun mungkin ya ada motivasi lain karena polisi ya. Supaya tidak ditilang polisi baik online maupun offline ya, karena ada tilang online juga gitu. Jadi itu nilai-nilai universal yang menjadi keyakinan bersama Bapak Ibu. Nah, makanya di sini perlu ada kita membuat sebuah keyakinan kelas, atau kalau dalam lingkup yang besar itu keyakinan sekolah ya. Dan ini perlu kesepakatan ya. Ini perlu kesepakatan. Nah, tentu ada tahap-tahapnya dalam membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Yang pertama tentu kita harus melibatkan murid-murid kita. Pertama kita minta mereka untuk menyampaikan kira-kira nilai-nilai apa yang yang baik yang bisa diterapkan di kelas. Misalnya tidak mencontek, itu kan masih kalimat negatif. Tidak mencontek, kemudian masuk tepat waktu, mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas tepat waktu dan seterusnya. Kita minta anak untuk menyampaikan itu, baru nanti kita bersama-sama memilah-milah nilai mana yang kita sepakati bersama. Dan nanti endingnya kita akan buat dalam poster sehingga bisa ditempel di mana-mana, dan usahakan nilai atau keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi dibuat dalam kalimat positif. Kalau tadi kan tidak mencontek, itu masih positif. Nah, kira-kira apa Bapak Ibu yang positifnya? Jujur mengerjakan ulangan misalnya, itu yang positif. Nah, semuanya dibentuk dalam kalimat positif, singkat, padat, sehingga semua bisa mengingat. Nah, termasuk misalnya kalau kita mau mewujudkan misi sekolah yang ada atau misi ya, ada 5 misi kemarin ya. Nah, kita juga bisa menyodorkan ke anak, ada misi kita anak-anak untuk mewujudkan visi sekolah. Kita juga bisa masukkan situ dan itu menjadi kesepakatan kelas. Misalnya salah satu misinya apa Pak Nis kemarin? Ada 5. Iya, ada 5 ya kemarin ya. Nah, misalnya mewujudkan kreativitas. Nah, maka kita buat keyakinan kelas yang membuat anak kreatif apa? Gitu. Atau misalnya apa? Satu lagi, berkaitan dengan teknologi juga ya. Nah, itu juga kita bisa sepakati di kelas. Nah, itu kalau lingkup kita sebagai guru di kelas. Nanti kalau lingkupnya lebih besar, sekolah itu juga bisa membuat kesepakatan kelas. Sehingga apa? Itu juga bisa mewujudkan visi dan misi sekolah. Seperti itu. Dan karena ini sudah merupakan kesepakatan, maka melaksanakannya juga dengan kesadaran. Bukan karena paksaan, karena sudah sepakat nih. Maka di awal juga saya kira Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelas ya sebelum mengajar ya, atau di awal semester ya, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kelas itu biasanya saya juga buat, sehingga dalam pelaksanaan sehari-hari anak tidak tidak melakukan yang dilarang dan selalu melakukan yang sudah disepakati bersama. Nah, saya kira itu penting sekali Bapak Ibu. Maka perlu ada keyakinan kelas seperti itu. Ya. Nah, berikutnya ini segitiga restitusi. Bapak Ibu, apa itu segitiga restitusi? Kita bisa melihat di sini.
Sebenarnya intinya segitiga restitusi itu sebenarnya adalah cara pendekatan kita atau penyelesaian masalah anak yang kita lakukan. Ya. Nah, apakah nanti kita bisa saling refleksi satu sama lain? Apakah sudah menjalankan segitiga restitusinya atau belum? Dan ini ada tahapannya Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi ini cara menyelesaikan masalah siswa. Yang pertama kita dengan menstabilkan identitas dulu, yang paling dasar ini. Nanti kita akan lihat videonya, saya sudah buat contoh videonya, kita akan coba lihat. Jadi pada bagian ini kita menanyakan atau membuat atau mengatakan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan salah. Nah, misalnya nih, ada anak yang datang lalu mencontek misalnya. Lalu kita mengatakan yang pertama, "Nak, tadi mencontek." "Iya, Pak." Oke, memang setiap orang kita pernah melakukan salah, termasuk mencontek. Ini menstabilkan dulu identitas anak, sehingga anak yang datang dengan merasa bersalah itu dia nanti mau terbuka. Jadi kita stabilkan dulu kondisi anak itu. Nah, lalu kita juga bisa mengatakan kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jadi anak datang itu sudah nyaman dulu sebelum nanti kita tindakan yang berikutnya ya. Nah, kemudian setelah anak sudah stabil identitasnya, kita baru memvalidasi tindakan yang salah. Jangan hanya kita sampai di sini. Kalau kita hanya sampai sini, anak merasa benar dengan kesalahan yang dia buat. Karena kita tadi mengatakan apa? Bukan hanya kamu nak yang berbuat salah, banyak yang lain juga yang salah. Stop sampai situ, selesai, besok buat lagi pasti. Kan dia merasa benar tindakan itu. Nah, gitu. Maka setelah ini, anak-anak jangan dilepas Bapak Ibu. Kita perlu yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Dengan cara apa? Dengan makanan ini. Misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita tanya ke anak itu, ngapa kamu melakukan ini? Pasti punya alasan, coba ceritakan gitu kan. Lalu kemudian adalah kita adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tadi kan dia pengennya nilai besar, tapi mencontek. Nah, kita minta anak itu untuk memikirkan, ada nggak cara lain selain mencontek supaya kamu nilai besar? Ada Pak, belajar. Misalnya dia muncul itu ya, tidak menunda-nunda waktu belajar dan seterusnya. Nah, kan pasti akan muncul nanti. Nah, setelah itu kita memvalidasi tindakan, artinya tindakan yang salah tadi kita coba arahkan bahwa anak menyadari apa yang dilakukan itu salah, kemudian mencari kira-kira apa alternatif lain sehingga mereka mencapai apa yang mereka butuhkan tanpa harus mencontek misalnya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, makanya di awal, tadi sudah saya sampaikan di awal semester atau di awal pembelajaran, kita selalu mengingatkan keyakinan apa yang sudah dibuat di kelas. Ya, misalnya tidak ribut, tadi kan kalau disusun dengan kalimat yang positif apa? Tenang di kelas misalnya gitu ya. Itu dipajang di kelas maupun di tempat-tempat yang bisa terlihat sehingga anak bisa ingat, oh iya keyakinan kelas kita tidak boleh ribut atau tenang di kelas gitu ya. Kemudian jujur dan seterusnya. Jika kita di posisi ini di langkah yang ketiga, kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Ya, apa yang sudah kita yakini. Kemudian kita juga menanyakan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, misalnya kalau kaitannya dengan jujuran tadi, oh saya sebenarnya ingin menjadi orang yang jujur Pak. Kenapa menjadi orang jujur? Karena orang jujur itu dipercaya oleh orang. Ya, karena kalau orang tidak jujur, maka orang tidak akan percaya. Nanti sampai ke tahap ini. Nah, inilah segitiga restitusi Bapak Ibu yang idealnya dilakukan oleh guru dalam menyelesaikan masalah siswa. Nah, menurut pemahaman yang saya dapatkan seperti itu. Nah, mungkin kita sudah melaksanakan ini, mungkin hanya tahapnya mungkin agak beda ya, atau mungkin hanya langsung ke keyakinan ini ya, atau mulai dari yang kedua dan seterusnya. Pengalaman kita berbeda-beda, tapi idealnya kita harus menerapkan segitiga restitusi ini, mulai dari stabilkan dulu identitas anak yang sudah datang kita dengan rasa takut, kemudian rasa bersalah, itu kita stabilkan dulu sehingga mereka nanti bisa terbuka, bisa menyadari kesalahan dan juga bisa mencari solusi atas masalahnya sendiri. Nah, saya kira Bu Lucy sebagai guru BK ini sangat paham dengan teknik ini ya.
Jadi nggak langsung yang dipanggil ke BK langsung tanya, oh kau salahnya ini, lalu kamu harus gimana? Saya kira nggak langsung seperti itu Ibu ya, ada tahap-tahapnya. Dan ini segitiga restitusi menurut saya pribadi sangat baik dilaksanakan oleh guru maupun terutama kesiswaan juga ya. Oke, baik. Nah itu Bapak Ibu sedikit sharing saya mengenai apa yang sudah saya pelajari dari modul 1.4 ya, berkaitan dengan budaya positif. Jadi intinya bahwa budaya positif itu adalah sesuatu kebiasaan baik yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi sebuah karakter, baik karakter kelas maupun karakter sekolah. Dan ini bisa dilaksanakan kalau tadi ada beberapa syarat yang sudah kita lihat bersama-sama sekilas tadi ya, perubahan paradigma dan seterusnya. Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Nah, sekarang saya akan menampilkan contoh bagaimana menerapkan segitiga restitusi yang sudah saya buat videonya bersama dengan anak-anak kelas 11-7 ya. Ada tahapnya, Bapak Ibu mau nanti dilihat tahapnya seperti apa. Yang pertama tadi, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, ini ada dua kasus tentang mencontek dan dicontek. Oke, selamat pagi Luis. Ya, kamu tahu nggak kenapa Pak Robat panggil di sini? Tidak tahu ya. Oke, Pak Robat dapat laporan dari awas usia Luis untuk melihat jawaban teman Luis di sebelah Luis. Itu betul atau tidak? Betul. Oke. Nah, menurut Luis, tadi kan Masih ya, tahap pertama. contek itu perbuatannya baik atau tidak baik? Tidak baik. Oke. Nah, setiap orang memang pernah melakukan perbuatan yang kurang baik atau salah. Ya, saya juga pernah melakukan hal yang sama. Nah, Luis pernah membuat yang salah seperti mencontekkan. Ya, oke. Tapi di sini Pak Robert tidak mau mencari kesempatan, tetapi mau membantu Luis untuk bisa mencari solusi ya supaya Luis tidak mencontekkan. Nah, Pak Robert yakin Luis pasti punya alasan kenapa mencontek. Nah, coba sekarang Luis. Jadi malam saya berjanji Pak malam jadi pembelajaran. Baik. Terus kenapa tadi tidak belajar ya? Karena tidak main game, karena main game tadi ya? Tidak belajar karena main game ya? Oke. Ketika Luis tidak belajar main game, maka tadi pas belakang tidak bisa menunjukkan soal ya. Oke. Nah sekarang Luis ingat keyakinan kelas yang pernah kita buat? Ingat. Nah, coba apa keyakinan yang pernah kita buat? Jujur dan bertanggung jawab dalam bertindak ya. Oke. Nah, jujur dan bertanggung jawab itu menurut Luis baik atau tidak menurut? Baik, Pak. Baik. Oke. Nah, karena mencontek yang Luis sudah lakukan hari ini itu perbuatan yang tidak jujur, maka Pak Robert bertanya apa yang Luis bisa lakukan supaya tidak mencontek? Saya belajar dengan dia supaya lagi dan jadi mau belajar ya, mengerjakan semampunya ya, itu juga mau berdoa nanti ya. Oke, nah bagus. Jadi Luis sudah tahu apa yang mau dilakukan supaya nanti kedepannya kalau belakang lagi Luis sudah mencontek ya, sudah tahu ya. Oke, nah Paul mau tanya, kapan Luis akan mulai melakukan apa yang Luis katakan? hari ini Pak. Hari ini, oke bagus. Berarti hari ini Luis mau belajar, ya, jujur dan juga dari beberapa keberatan ya. Nah, oke berarti kita sudah selesai ya membicarakan masalah hari ini dan
Pak yakin kalau Louis jujur maka Ibu Louis akan menjadi lebih baik daripada ini. Ya, baik, sudah. Baik, terima kasih. Sekarang boleh kembali ke kelas. Siap, semangat ya. Baik, itu tadi kasus yang mencontek ya Bapak Ibu. Sekilas ini yang dicontek ini. Ya, ini testimoni, kemudian ini yang dicontek. Nah, ceritanya si Louis tadi mencontek si Melvin ya. Kemudian Melvin tidak terima jawaban contek, marah-marah sehingga menimbulkan keributan. Nah, kira-kira bagaimana? Kok langsung habis? Sorry. Sedikit lagi Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini dia. Pagi Pak. Sehat. Oke, Bapak dengar dari ketua kelas tadi benar-benar bertengkar ya dengan Louis, ya kan? Ya, bukan? Iya Pak. Saya kesel soalnya sama dia. Oh, kesel. Ya. Terus kesel karena apa? Ya kesel karena dia nyontek jawaban saya Pak. Oke, wajarlah jika marah ya, ya. Karena memang kalau Bapak posisi kamu itu pasti akan melakukan hal yang sama ya. Bapak juga akan membuat hal yang sama. Jangan berhenti di sini. Sebenarnya apa yang kamu sudah lakukan juga? Ya tadi karena saya kesel ya saya tanpa sadar maki-maki dia, marah-marah sama dia, terus ya gebrak meja aja sih Pak. Di Melvin bersuara seperti itu ada alasannya ya. Karena menurut saya udah belajar mati-matian Pak. Tapi dia seenaknya aja nyontek punya saya, nggak mau usaha sendiri. Oke, wajarlah kamu marah dia, kamu juga berwarna berbaca, tapi kamu sudah marah, kamu sudah boleh begitu, tapi menjaga yang tidak berbuat lebih buruk dari itu, yang kamu berbuat atau melakukan yang lain-lain serupa. Baik, nah Melvin, sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai membuat beda tadi, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kita yang pernah kita buat? Tidak ya. Oke. Nah, menurut kamu keyakinan apa sudah dilanggar dari peristiwa ini? Tidak menghormati antar ini, tidak menghormati teman sekelas Pak. Teman setelah betul. Jadi menurut kamu menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting Pak. Tentu saja penting. Oke. Jadi keyakinan kelas yang sudah apa namanya harus kamu lakukan ketika sedang marah ya. Ya saya harus lebih sabar Pak mungkin ke depannya. Sabar ya ketika terjadi seperti tadi ya dengan masalah dan kita lihat dalam maka baik sekali. Pak tanya, bersedia mengatasi masalah ini? Bersedia Pak tentu Ya, saja. oke. Lalu kamu tanya lagi, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Karena marah atau kerja, apa yang akan kamu lakukan? Mungkin untuk kedepannya amarahnya bisa saya lebih kontrol lagi Pak mungkin. Terus kalau misalnya dia nyontek saya langsung lapor ke wali kelas atau guru yang bersangkutan daripada marah-marah kayak tadi Pak. Jadi tidak menghakimi sendiri Iya, ya. Pak. Baik, tepat sekali. Sedangkan Melvin ya tidak main kategori tapi masih melaporkan dan itu oke. Saya kira cukup ya di Melvin semangat dan ini saja yang kita akan masukkan ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas saya. Nah, baik Bapak Ibu, itu sedikit contoh ya yang sudah dibuat penerapan segitiga restitusi. Tentu bentuknya akan banyak tergantung dari kasusnya. Nah, paling tidak dari sini ada tahapan yang sudah kita pelajari, mulai dari tahap menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan dan juga menanyakan keyakinan. Dan dengan berakhirnya video, maka sesi presentasi saya berakhir. Saya kembalikan lagi ke moderator untuk melanjutkan yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rubat. Kita beri tepuk tangan. Luar biasa sekali Pak Rubat sudah menyampaikan penerapan budaya positif ya dalam kegiatan belajar di sekolah dengan sangat jelas, dan saya rasa ini mendidik kita untuk juga memperdalam materi dengan beberapa pertanyaan mungkin. Nah sebelumnya
sebelum saya lempar ke Bapak Ibu sekalian, dari saya ada pertanyaan, Pak. Langsung saya mengawali. Pertanyaannya itu terkait dengan segitiga restitusi. Nah, boleh ditampilkan, Pak ya? Kalau kita lihat di sini, ini sangat menarik, suatu proses untuk mencoba mendekati siswa yang bermasalah tanpa mengejudge gitu ya. Kita membawa mereka pada kesadaran gitu ya, menyadari apa yang dia lakukan, bahkan hingga sampai pada penemuan solusi. Namun perlu kita sadari bahwa kadang-kadang kita menemukan siswa yang spesial. Artinya tanpa distabilkan identitas tadi, dia sudah tahu. Dia sudah tahu bahwa yang nyontek itu bukan aku saja. Jadi ketika seperti orang pasti pernah melakukan kesalahan, dia udah tahu. Nah, kamu bahkan bukan satu saja, dia udah tahu itu. Karena dia udah tahu, maka dia melakukan itu. Nah, bagaimana ketika kita bertemu dengan orang-orang seperti ini gitu? Apalagi dia sudah tahu dan tidak ada, maksud saya, dia sudah tahu banyak orang yang sudah melakukan seperti itu dan tidak ada tindakan atau bagaimanapun itu, sehingga merasa aman saja dan dia merasa beruntung dengan tindakan itu. Dan dia defense untuk mengetahui atau defense dirinya, sehingga keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dilakukan ya dalam kebersamaan itu yang mungkin juga dia terima karena bukan sebagai kesadaran dia tadi, motivasi dari dalam, melainkan karena keterpaksaan sebagai anggota kelas, sehingga dia abai terhadap keyakinan kelas. Nah, ketika kita bertemu dengan siswa semacam itu, Pak, misalnya, apakah kita tetap kembali ke sini atau bagaimana menurut Pak? Itu dari saya. Terima kasih. Langsung jawab atau? Langsung dijawab atau monggo silakan. Atau langsung ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Nius, pertanyaan yang luar biasa dan juga sudah saya sampaikan pertanyaan yang sama juga di forum diskusi yang lain ya. Nah, sebenarnya kalau seperti yang Pak Nius sampaikan, saya kira menurut saya belum terlalu sulit ya. Yang menjadi sulit lagi, ini nanti saya jawab Pak Nius. Yang menjadi sulit ketika anak kita panggil, dia tidak merasa bersalah. Itu yang akan memang membutuhkan strategi ya. Memang tahap ini masih kita lakukan, tapi juga harus tahap di mana kita membuat anak itu merasa bahwa apa yang dilakukan itu salah. Nah, tadi kan yang Pak Ni sampaikan tadi kan anak sebenarnya merasa salah sebenarnya kan, tetapi dia tetap melakukan karena apa? Dia menyadari orang lain juga melakukan hal yang sama, maka dia tetap lakukan. Nah, saya kira pada tahap itu tadi pertanyaan apakah tahap-tahap ini masih tetap dilaksanakan ya. Nah, saya kira masih tetap dilaksanakan karena sebuah tahap itu supaya sempurna kan kita tidak tahu persis nih apa yang anak itu pikirkan ataupun rasakan ya. Kita karena bisa melihat permukaan dan kadang kita berasumsi anak ini kayaknya seperti ini. Asumsi itu yang kadang-kadang harus kita hindari. Nah, maka untuk tidak berasumsi, saya kira langkah yang pertama juga tetap harus dilakukan. Toh tidak ada salahnya juga kita melakukan langkah yang pertama ini. Sehingga kalaupun nanti anak sudah stabil identitasnya, itu akan lebih bagus. Maka dia akan cepat untuk menerima langkah yang kedua, yaitu menerima validasi tindakan tadi. Tahap yang kedua Pak Nis ya. Nah, kemudian akan lebih cepat lagi juga nanti akan mengikuti pada langkah ketiga. Keyakinan kelas tadi, kita menanyakan apa keyakinannya sehingga nanti bisa melakukan apa yang sudah diyakini seperti itu Pak Nis. Nah, saya kira tetap ketiga langkah ini dilakukan Pak Nis sebagai sebuah tahap untuk menyelesaikan masalah anak. Tapi tadi yang menjadi pertanyaan, kalau anak tidak merasa bersalah, kita panggil, apa Pak salahku Pak? Kami beberapa kali menjumpai seperti itu. Nah, maka ini juga mungkin perlu ditambahkan ada langkah berikutnya sebelum ke stabilkan identitas, buat anak merasa bersalah dulu. Mungkin di luar teori ini ya, gitu ya. Kalau teori ini kan mengandaikan anak datang dengan kita panggil takut gitu ya. Apalagi mendengar kata kesiswaan, ngopi bareng gitu, bareng Pak Tony. Nah, anak sudah ini misalnya seperti itu ya. Nah, perlu distabilkan dulu identitasnya sehingga mereka bisa terbuka dan menerima solusi menyelesaikan solusi masalahnya itu Pak Nis, seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Nis. Mas Bapak atas jawaban yang jelas.
Baik, silakan Ibu Bapak boleh bertanya, boleh sharing gitu ya, terkait dengan pengamalan terkait dengan budaya positif. Ya, boleh Ibu disampaikan namanya Bu. Boleh Pak. Ya. Sharing sedikit Ya. pengalaman. Tapi nanti tolong dilihat apakah ini sudah saya nyambung dengan kita bicarakan. Apa saja menurut saya punya pengalaman Pak Robert mengenai pengalaman menurut saya sederhana, tapi saya melihat itu ada suatu yang sangat berkesan bagi saya. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami. Artinya saya pernah masuk kelas, kadang sering. Ternyata di kelas itu, di meja itu banyak sekali tisu bekas mereka. Apalah kita kalau konotasinya kan kalau tisu di meja dengan sudah bentuknya kucel, pasti kita mikirnya kan pasti ini sudah digunakan. Jadi saya terus terang saya melihat itu agak risih. Bukan saya merasa sok bersih enggak, tapi agak risih. Jadi saya lihat, loh kok tisunya ini masih saling nyalakan. Bukan aku Bu, ini Bu, enggak tahu lo tisu siapa Bu. Masih. Lalu saya duduk. Nah, ya kita lihat dulu. Jadi saya bilang pas saya sudah ngomong-ngomong, kebetulan memang hidung saya waktu itu juga gatal, jadi ambil tisu juga. Saya tidak ngomong banyak. Saya pakai tisu, permisi ya Ibu keluar sebentar. Saya keluar, lalu saya cuci tangan, saya masuk, saya lap lagi, saya lagi. Lalu mereka mulai bisik-bisik. Saya waktu itu tidak jelas apa yang mereka sampaikan. Lalu entah mengapa ada yang merasa tisu itu, mereka, buang. Memang jangan kita kira langsung mereka merespon langsung baik, tapi saya mendengar mereka langsung buanglah itu tuh kotor ini. Nah ternyata ada yang setelah itu. Kemudian pas mereka masuk saya bilang gini, cuci tangan nggak tadi? Ada yang langsung, ada yang tidak. Kalau itu tetap ya cuci tangan. Nah saya bilang gitu. Nah tapi kemudian di kelas yang sama atau kelas yang lain menemukan hal yang sama. Saya beri contoh juga. Tapi kemudian di kelas yang sama saya melihat perubahan yang lumayan. Tidak ada lagi tisu itu, dan kalaupun ada mereka saling mengingatkan. Dan yang mejanya ada tisu kotor itu pun langsung. Jadi sambil guyon-guyon kami bilang, nah kalau sudah kayak gini kan enak bersih. Apa ya kira-kira ini, biar ngapa ya? Yalah Bu, biar bersih, biar sehat pula Bu. Kan jorok Bu kesannya. Saling ingatkan Bu. Ya artinya yang saya dapat dari mereka justru mereka tahu nilai kesehatan, kemudian nilai peduli, saling ingatkan, lalu disiplin bahwa itu harus dibuang, harusnya tidak numpuk di meja. Jadi, nah apakah yang ini ada kaitannya atau tidak Pak Robert ya? Tapi saya melihat itu mungkin kecil sepele, tapi saya lihat mereka setelah itu paham gitu loh. Mengapa itu harus dibuang sampah itu, tidak numpuk di meja. Itu saja mungkin Pak Robert. Terima kasih. Terima kasih Ibu Marta. Silakan Pak Robert boleh langsung menyambung. Tadi pertanyaan apakah ini juga termasuk dalam bagian budaya positif gitu. Baik, terima kasih Bu Marta. Sejauh saya tangkap tadi, apa yang dialami Bu Marta bersama anak-anak di kelas itu juga sudah termasuk budaya positif ya. Artinya anak melaksanakan itu dengan kesadaran dan keyakinan ya. Walaupun mungkin secara bersama belum disepakati itu sebuah keyakinan kelas, tetapi menjadi keyakinan universal yang sudah dilaksanakan oleh kelas. Nah, akan lebih menjadi bagus lagi dan menjadi terorganisir lagi kalau keyakinan universal tadi yang dijalankan oleh beberapa orang tadi menjadi keyakinan kelas, sehingga semua anggota kelas itu memiliki keyakinan dan melaksanakan hal yang sama, begitu. Baik, terima kasih Pak Robert atas tanggapannya. Selanjutnya Ibu Bapak boleh menyampaikan pertanyaan atau sharing. Ya, tampaknya Pak Beni. Baik, terima kasih Pak Robert dan Pak Nius atas waktu dan kesempatannya. Saya rasa ini merupakan kesempatan yang sangat bagus di mana kita bisa saling belajar dan mendalami berkaitan dengan ini. Sekaligus mungkin saya akan sedikit sharing dan mungkin itu ada di dalam sharing tersebut akan timbul sebuah pertanyaan. Di sini
saya selaku wali kelas, ya, saya memposisikan diri sebagai wali kelas dan juga guru yang bersangkutan. Dan ketika saya dalam mendampingi anak dalam pembelajaran ataupun di kelas, berkaitan dengan saya memanage kelas yang dipercaya sekolah saya menjadi wali kelasnya, di situ terkadang berkaitan dengan segitiga restitusi, Pak, boleh ditampilkan sebentar. Nah, segitiga restitusi ini tidak menutup kemungkinan setiap tahunnya atau bahkan setiap kesempatan saya menjadi wali kelas selalu ada permasalahan, problem dengan entah anak berkaitan dengan pembelajaran maupun tentang perilaku dan sikap. Nah, di sini terkadang kita menemukan beberapa anak yang ketika melakukan kesalahan, entah itu berkaitan dengan perilaku maupun pembelajaran ataupun hasil pembelajaran, mereka memiliki, kalau saya bilang, kalau kata tren zaman sekarang itu memiliki armor. Mereka tuh self defense-nya itu terlalu kuat. Terkadang ketika wali kelas mengadakan mediasi, interogasi maupun investigasinya berkaitan dengan permasalahan anak yang bersangkutan, ternyata anak ini malah memiliki self defense. Yang salah satunya self defense-nya ketika beberapa puji Tuhan beberapa aspek dan indikator tersebut dilaksanakan ataupun sudah saya tanyakan kepada yang bersangkutan. Tapi luar biasanya tuh self defense anak ini, beberapa anak itu salah satunya tidak mau disalahkan dan tidak mengakui kesalahannya. Bahkan yang ketiga, fase paling saya bilang ini paling berat yang saya rasakan, itu menyalahkan orang lain, bahkan memutarbalikkan fakta. Itu anak. Bahkan yang jadi permasalahan, contoh permasalahan, saya memanggil salah satu anak berkaitan dengan penilaian dan juga absensi, di mana anak ini sering tidak masuk. Dan saya ajak ngobrol, saya posisikan diri sebagai wali kelas yang notabene salah satunya kalau tadi ada aspeknya sebagai teman, agar bisa lebih dalam lagi dalam hal menginvestigasi anak tersebut agar lebih terbuka. Dan ternyata malah anak ini lebih ke proteksi dirinya terlalu kuat, kemudian menyalahkan aspek luar, yaitu bahkan intern keluarganya gitu. Nah, hal seperti ini yang bahkan mungkin saya jujur sebagai wali kelas sampai ada beberapa yang ketika wali murid itu bisa diajak komunikasi, mungkin bisa diajak komunikasi. Terkadang ada wali murid yang ketika saya sebagai wali kelas tidak hanya mendengarkan satu pihak ataupun satu sumber dari siswa tersebut, saya juga pengen mendengar dari orang tua murid yang pada nantinya saya koordinasi dengan BK, dan ternyata terkadang orang tuanya ini sendiri susah untuk diajak komunikasi, bahkan tidak bisa. Nah, hal seperti ini ya mungkin mohon saran ke depannya. Saya tidak berpikir negatif bahwasanya akan selalu ada anak-anak seperti ini di sekolah, akan tetapi jika menemui lagi bahwa tindakan seperti apa ataupun pendekatan seperti apa, karena yang berkaitan dengan mungkin psikologi anak di kelas, terutama harapan saya sebagai wali kelas bahwa anak ini akan selalu ikut pembelajaran dengan baik tanpa adanya hal-hal negatif yang akan mengganggu pembelajaran dia ataupun motivasi dia di sekolah. Itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Beni atas sharingnya, sekaligus juga yang tadi menguatkan kita ya. Sejauh saya pahami, segitiga restitusi ini ya bisa dilaksanakan kalau situasi dalam situasi yang normal tadi ya. Artinya anak merasa atau mengalami bahwa apa yang dilakukan itu salah dan seterusnya, sehingga maka kita perlu menstabilkan identitas sehingga nanti bisa lebih terbuka dan seterusnya. Nah, tapi kalau yang dialami Pak Ben tadi ada semacam defense atau pembentengan diri, berarti kan anak belum terbuka ya, belum terbuka. Maka saya kira seperti saya sampaikan ke Pak Nis tadi, ada tahap awal ya, bagaimana membuat anak itu merasa bersalah dan bisa terbuka terhadap apa yang sudah dia lakukan tadi, gitu. Artinya tadi masih menutup diri ya, menyalahkan orang lain. Berarti ada sesuatu, maka itu perlu digali dulu kalau menurut saya. Ada sesuatu dan perlu digali dulu. Apakah memang posisi yang kita tempatkan kita itu sebagai teman itu belum sesuai, artinya kita bisa memilih posisi lain. Tadi ada 5 posisi kontrol tadi ya. Nah, maka di situ kita bisa menggali dulu lebih dalam. Nanti ketika sudah sudah memungkinkan, kita bisa menerapkan
segitiga restitusi. Nah, maka kalau mau digolongkan ya berarti masih dalam tahap menstabilkan identitas. Masuk dalam kategori itu, artinya kita menggali dulu dan seterusnya sampai nanti anak, oh ya Pak memang aku merasa salah Pak, nah ini dan seterusnya, baru kita masuk ke yang pertama. Kita katakan tidak hanya kamu yang buat salah tapi juga yang lain. Nah, mereka merasa tenang, baru kita masuk ke tahap yang kedua. Saya kira seperti Pak Ben, dan saya kira yang di alam Pak Beni bukan hanya Pak Beni saja tapi yang lain juga mengalami seperti kami. Anak kami panggil tapi nggak merasa bersalah. Nah, itu juga butuh teknik supaya anak juga merasa bahwa apa yang dilakukan itu salah gitu. Misalnya mengambil barang orang lain. Nah, ini juga kadang ada yang merasa nggak bersalah karena katanya kan ada penyakit apa namanya itu? Klepto. Nah, dia mengambil barang tapi merasa tidak mengambil. Ada. Ini juga kami tangani. Mungkin Bu Lucy juga pernah mengalami ya hal sama ya. Nah, seperti itu. Nah, ini butuh pendekatan khusus memang ya. Nah, tapi untuk teori ini kita bicara yang umum, yang ideal ya, ketika kita menyelesaikan masalah anak dengan pendekatan yang ini. Tapi ketika ada situasi khusus, saya kira ya butuh psikiater atau ya guru BK untuk lebih mendalami dulu sehingga kita bisa menerapkan tahap ini dengan sempurna Pak ya, 3 tahap ini. Luar biasa Pak Beni, terima kasih sharingnya. Baik, terima kasih Pak Beni atas sharing dan Pak Robert atas tanggapannya. Ibu Bapak, apakah masih ada? Atau cukup? Kameramannya angkat tangan Pak. Iya. Oke. Waktunya sepertinya sudah cukup Pak ya. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup sedikit nanti ya. Ya, terima kasih atas sharing-sharingnya. Dan juga terima kasih Pak Robert yang sudah berkenan berbagi bagaimana penerapan dari budaya positif di lingkungan kelas ataupun sekolah. Sebelum kita tutup dengan doa penutup, atau saya beri kesempatan untuk Pak Robert menyampaikan kesan-kesannya. Baik, terima kasih Pak Nius sekali lagi, Bapak Ibu. Sekali lagi saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya sudah bersedia hadir, setia dari awal sampai akhir, dan ini saya yakini juga sebagai salah satu budaya positif di Sapega yang kita hidupi bersama. Kita saling tolong menolong, kita juga saling memperhatikan satu sama lain dan peduli satu sama lain, luar biasa. Dan mungkin di sekolah lain tidak seperti ini ya, ada yang tidak seperti ini, tapi saya bersyukur bisa bersama dengan Bapak Ibu di sekolah ini, dan buktinya acara ini bisa terlaksana dengan baik. Dan yang inti yang saya sampaikan bahwa tentang budaya positif ini ya, harapannya nanti ke depan kita bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah dan juga di kelas yang kita ampuh masing-masing, sehingga kelas kita maupun sekolah kita menjadi sekolah yang nyaman, karena segala perbuatan baik yang dilakukan itu terus-menerus dilakukan dan dilakukan tanpa paksaan ya, semua dengan kesadaran karena motivasi dari dalam. Baik guru, karyawan maupun murid melaksanakan hal-hal baik di sekolah itu dengan kesadaran dan dilaksanakan secara terus-menerus sehingga menjadi sebuah karakter bersama. Dan kalau lingkungan sekolah nyaman, lingkungan kelas nyaman, ini akan mendukung terbentuknya atau terwujudnya profil pelajar Pancasila yang memang menjadi cita-cita bersama, sehingga nanti siswa-siswi yang lulus dari sini juga memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari penyampaian saya. Itulah yang saya pahami sementara ini, dan kita bisa berbagi lagi nanti di lain kesempatan. Mohon maaf saya lagi, terima kasih Pak Nis juga, terima kasih semuanya, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita. Oke, selamat pagi Luis. Ya. Kamu tahu nggak kenapa Pak Robert panggil ke sini? Tahu Pak. Tidak tahu ya. Oke, Pak Robert dapat laporan dari guru pengawas ujian. Kalau Luis itu melihat jawaban teman Luis di sebelah Luis, itu betul apa tidak? Betul Pak. Oke. Nah, menurut Luis,
Tadi kan mencontek ya. Mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak baik. Oke. Nah, setiap orang memang pernah melakukan perbuatan yang kurang baik atau salah. Ya, saya juga pernah melakukan hal yang sama. Nah, Louis pernah berbuat yang salah seperti mencontek tadi ya. Oke, tapi di sini Pak Robert tidak mau mencari kesalahan, tetapi mau membantu Louis untuk bisa mencari solusi ya supaya Louis tidak mencontek lagi. Nah, Pak Robert yakin Louis pasti punya alasan kenapa mencontek. Nah, coba sekarang Louis ceritakan. Jadi semalam saya bermain game Pak hingga malam, jadi lupa belajar. Oke, baik. Terus kenapa tadi tidak belajar ya? Karena tidak main game, karena main game tadi ya? Iya. Tidak belajar karena main game ya? Iya. Oke, jadi ketika Louis tidak belajar main game, maka tadi pas ulangan tidak bisa mengerjakan soal ya? Betul. Oke, nah sekarang Louis ingat keyakinan kelas yang pernah kita buat dulu? Ingat. Nah, coba apa keyakinan yang pernah kita buat? Jujur dan bertanggung jawab. Jujur dan bertanggung jawab dalam bertindak ya? Iya. Oke. Nah, jujur dan bertanggung jawab itu menurut Louis baik atau tidak untuk kita? Baik Pak. Baik, oke. Nah, karena mencontek yang Louis sudah lakukan hari ini itu perbuatan yang tidak jujur, maka Pak Robert mau tanya, apa yang Louis bisa lakukan supaya tidak mencontek lagi? Saya akan belajar dengan giat supaya saya tidak mencontek lagi dan mengerjakan ujian dengan serius. Oke, berarti mau belajar ya, mau mengerjakan juga semampunya ya, tapi juga mau berdoa tadi ya. Oke, nah bagus. Jadi Louis sudah tahu apa yang mau dilakukan supaya nanti kedepannya kalau ulangan lagi Louis tidak mencontek ya. Sudah tahu ya. Oke, nah Pak Robert mau tanya, kapan Louis akan mulai melakukan apa yang Louis sudah katakan tadi? Hari ini Pak. Hari ini? Oke, bagus. Berarti hari ini Louis mau belajar, ya mau jujur dan juga tadi mau berdoa kepada Tuhan ya. Nah, oke, berarti kita sudah selesai ya untuk membicarakan masalahmu hari ini, dan Pak yakin kalau Louis jujur maka hidup Louis akan menjadi lebih baik daripada hari ini ya. Baik, sudah? Baik, terima kasih. Sekarang boleh kembali ke kelas. Oke Kak, Oke. terima kasih. Kasih ya, tetap semangat ya. Oke, ya. Halo semuanya, saya Louis Fikri dari kelas 11-7. Saya berterima kasih kepada Pak Robert telah mengajak saya diskusi dengan sabar tanpa adanya marah-marah. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan belajar dengan sungguh-sungguh. Baik, selamat pagi, Melvin. Pagi Pak. Bapak sehat? Sehat. Sehat ya. Oke, Bapak dengar dari ketua kelas tadi Melvin habis bertengkar ya dengan Louis, ya kan? Ya atau enggak? Iya Pak, saya kesel soalnya sama dia. Oh, kesel ya. Terus kesel karena apa? Ya kesel karena dia nyontek jawaban saya Pak. Oh gitu. Oke, wajar lah jika kamu marah ya atau kesel ya. Karena memang kalau Bapak di posisi kamu juga pasti akan melakukan hal yang sama ya. Bapak juga akan membuat hal yang sama. Sebenarnya apa yang kamu sudah lakukan ke Louis tadi? Ya tadi karena saya kesel ya saya tanpa sadar maki-maki dia, marah-marah sama dia, terus ya gebrak meja aja sih Pak. Oke. Jadi pasti si Melvin berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya Pak. Iya. Apa alasannya? Karena menurut saya udah belajar mati-matian Pak, tapi dia seenaknya aja nyontek punya saya, nggak mau usaha sendiri. Oke, wajarlah kamu marah tadi ya, karena kamu sudah sudah belajar ya, tapi kamu tidak rela jawabanmu dicontek oleh Louis. Nah, Bapak menghargai tindakanmu yang tidak berbuat lebih buruk dari itu, misalnya kamu tadi memukul atau bahkan yang lain-lain lebih parah. Oke, baik. Nah, Melvin, sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai menggebrak meja tadi, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita yang telah kita buat? Tidak Pak. Tidak ya. Oke. Nah, menurut kamu keyakinan apa yang sudah dilanggar dari peristiwa ini? Tidak menghormati tidak menghormati teman sekelas Pak. Teman sekelas. Oke, betul. Jadi menurut kamu menghormati antar teman itu penting atau tidak untuk kita?
Penting, Pak. Penting Tentu ya? saja penting. Oke, jadi keyakinan kelas yang sudah harus kamu lakukan ketika sedang marah seperti apa? Ya, saya harus lebih sabar, Pak, mungkin ke depannya. Oke, dan lebih sabar ya ketika terjadi seperti tadi ya. Ya, mungkin kamu sudah berusaha belajar tapi santai, tapi nanti tetap sabar. Oke, baik, bagus sekali. Pak mau tanya, Melvin bersedia mengatasi masalah ini? Bersedia, Pak, tentu saja. Oke. Lalu Pak mau tanya lagi, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kan kamu sudah marah-marah, gebrak meja, apa yang akan kamu lakukan? Mungkin untuk kedepannya amarahnya bisa saya lebih kontrol lagi, Pak, mungkin. Terus kalau misalnya ada yang nyontek, saya langsung lapor ke wali kelas atau guru yang bersangkutan daripada marah-marah kayak tadi, Pak. Jadi tidak menghakimi sendiri ya? Iya, Pak. Baik, tepat sekali. Tindakan Melvin ya, yang tidak main hakim sendiri, tapi tadi mau melaporkan dan justru lebih sabar. Oke, saya kira cukup ya si Melvin, tetap semangat dan ingat tadi keyakinan kelas yang akan kamu lakukan. Ya, sekarang kamu boleh kembali ke kelas lagi. Oke, ya, tetap semangat ya. Terima kasih Thank ya, Pak. you. Ya, baik. Oke. Halo semuanya, nama saya Melvin Natasha, saya dari kelas 11-7. Di sini saya ingin berterima kasih kepada Pak Guru tadi yang sudah ingin mengajak saya berdiskusi terkait masalah yang sudah saya lakukan dan bagaimana cara terbaik untuk mengatasinya. Di sini saya berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan akan mengikuti keyakinan kelas yang sudah ditentukan dari awal. Terima kasih.